Ya, saya pikir jangan sampai dalam waktu 1 kali 24 jam ini ada masuk angin di KPK ya. Ya, dan KPK tentu tadi saya katakan ya harus eh, menangani kasus yang penyelenggara negara ya di pasal 11 ya disampaikan bahwa KPK hanya bisa menangani kasus korupsi kalau penyelenggara negara. Artinya saya pikir kalaupun ada yang dilepas dalam perkara ini seperti perkara yang lain ya perannya tidak terlalu signifikan seperti itu. Nah, yang tentu yang akan menjadi kontroversi adalah ketika Pak Wamennya tidak menjadi tersangka. Ini kan sangat lucu gitu ya. Ngapain KPK capek-capek melakukan penangkapan gitu. Pak Yudi, jadi langsung saja Pak Yudi, ini ketika ada orang yang diamankan lewat OTT nih Pak Yudi, ini bagaimana nanti Nah, proses selanjutnya hingga penetapan status tersangka? Mungkin bisa dijelaskan nih Pak Yudi, diamankan sama ditetapkan. Nah, silakan Pak Yudi. ya, tentu ketika seseorang dilakukan penangkapan pada saat OTT, maka sudah pasti diketahui bahwa dia terlibat dalam kasus tersebut dan kemudian kejadian ataupun peristiwa pidananya saat itu dan selanjutnya ada barang bukti yang ditemukan terkait dengan kasus pidananya. Jadi ketika ditangkap kemudian semuanya kalau sekarang kalau di Jakarta pasti dibawa ke gedung KPK ya. Kalau di daerah kan biasanya ke Polda dulu ya atau tempat lainnya. Nah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan mempunyai waktu 1 kali 24 jam. Nanti akan ada ekspos untuk menentukan orang-orang yang ditangkap ini statusnya seperti apa. Ada yang statusnya itu langsung tersangka, langsung dilakukan penahanan karena KPK ketika OTT, ketika sudah jadi tersangka tidak mungkin tidak ditahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau saksi ya tentu akan dipulangkan walaupun dia juga ikut diangkut ya ketika OTT tersebut. Nah, sekarang kan yang menarik adalah bagaimana statusnya Pak Menteri ini ya, Pak Wakil Menteri ini ya. Eh, tentu kita tahu bahwa dalam proses OTT yang terjadi ini ada dua hal yang menarik terkait dengan beliau ya. Pertama, beliau adalah orang yang jabatannya paling tinggi yang ditangkap oleh KPK pada saat ini ya, berdasarkan keterangan KPK. Kemudian yang kedua, ya kita tahu bahwa kasus ini kan terjadi di Kemenaker Trans. Artinya tidak ada efek jerah ketika sebelumnya KPK sudah menangani kasus yang modusnya mungkin hampir sama dengan yang ini ya. Waktu itu kan terkait dengan pemerasan ataupun tindak pidana korupsi ya yang terkait dengan apa namanya tuh tenaga asing ya, tenaga kerja asing ya TKA ya, yang dipungli oleh teman-teman di Kemenaker Trans. Jadi kita tunggu saja KPK tentu akan melakukan gelar perkara dan barang bukti kan tadi sudah disebutkan ya oleh teman-teman reporter Kompas.com ya ada barang bukti berupa uang tunai, bisa jadi ada uang yang ditransfer gitu ya atau ada di rekening ya kemudian tapi yang sudah pasti kan uang tunai ya ada juga terkait dengan mobil ya motor yang begitu banyak jadi saya melihat kasus ini tentu bukanlah kasus yang receh bisa jadi kasus ini melibatkan miliaran dan emang yang kita sayangkan bahwa ada wamen yang terlibat di tengah Pak Prabowo yang kita tahu sangat berapi-api dalam pidatonya terkait dengan upaya pemberantasan korupsi di negeri kita. Terakhir kan beliau ingin korupsi diberantas sampai akar-akarnya. Tapi ya ini juga bisa menjadi hal yang positif ya bahwa ketika ada anggota kabinet beliau yang menjadi pelaku korupsi dan kemudian kena OTT ya tidak akan dibela. Jadi kita saat ini sedang menunggu ya gelar perkara dari penetapan tersangka oleh KPK. Saya duga saat ini KPK sudah melakukan gelar perkara ya untuk menaikkan status masing-masing dan apa orang-orang yang ditangkap ini. Tapi sekali lagi bahwa kalau misalnya Pak seorang wamen dilakukan penangkapan oleh KPK, saya kecil kemungkinan dia tidak menjadi tersangka. Apalagi kalau penangkapannya itu sebelumnya sudah dilakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku lainnya sehingga kemudian KPK berani ya melakukan penangkapan terhadap wamen karena bukti-bukti yang dimiliki sudah cukup. Berbeda masalahnya jika memang penangkapan terjadi kemudian Pak Wamen nggak sengaja di situ ya kan, artinya nggak sengaja ke bawah. Tapi ya enggak lah, kalaupun saya sering menangani kasus korupsi ketika OTT tersebut ya, kalau ada orang yang nggak terlibat dan ada tempat tersebut dan kita tahu bahwa dia terlibat, ngapain juga ikut diangkut. Begitu Mas. Oke, kalau melihat
Melihat OTT KPK sepanjang tahun ini nih Pak Yudi, dengan Ya, terjaringnya nama Wamenaker Immanuel Ebenezer, bagaimana sih Pak Yudi sebenarnya melihat kasus ini? ya tentu KPK kan sebelumnya kan minta maaf ya, baru dua OTT. Setelah minta maaf, KPK ngegas. Ada satu bupati berhasil ditangkap, kemudian yang terakhir ini adalah Wamen. Artinya grafik dari kinerja KPK meningkat dan ini tentu kita harus hargai ya. Ya berbeda lurus dengan sebelumnya ketika zamannya Firly gitu ya. KPK malah makin lemah. Tapi ini saya pikir memang kita nggak boleh berharap terlalu banyak. Tapi setidaknya memang KPK ini berusaha untuk pulih ya. Berusaha untuk bangkit dan ya seperti misalnya saya sering mengibaratkan KPK ini seperti orang yang sudah sakit ya, kemudian sempat istilahnya tidak sadarkan diri gitu ya. Nah, sekarang sudah sadar, sudah pulih, tapi kan kita tidak bisa menyuruh langsung berlari. Tentu harus beradaptasi dulu, pelan-pelan dulu, tapi nggak apa-apa. Slow but sure gitu ya. Artinya saya yakin bahwa KPK ke depan tentu akan menjadikan momentum ini untuk perbaikan KPK baik dengan kinerjanya ya. Jangan sampai tentu kita harapkan jangan anti klimaks seperti itu, Mbak. Ya, oke. Baik Pak Yudi. Nah, Pak Yudi kalau berbicara mengenai bukti sendiri. Nah, ini sejauh mana nih nantinya KPK harus memastikan bukti permulaan yang cukup nih sebelum menetapkan status hukum seseorang hasil operasi tangkap tangan ini. Silakan Pak Yudi. Ya, kalau terkait dengan kasus ini, ya orang-orang yang di lapangan tentu sangat mudah untuk membuktikan karena barang buktinya ada pada diri mereka ya, yang kemudian disampaikan kepada publik gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan orang-orang yang tidak ada di lokasi? Kita tahu bahwa peristiwa pidana kan bukan hanya terkait dengan orang yang ada di lokasi ya, tetapi juga orang-orang lain yang tidak berada di lokasi. Kita tahu bahwa eh, apa namanya unsur-unsur ya dalam kasus tindak pidana ini kan pelaku-pelakunya kan ada orang yang menyuruh melakukan, turut serta, membantu ya. Ada sekitar beberapa kategori lah ya. Jadi kalau saya lihat ya bahwa bisa jadi di lokasi tersebut nggak ada Pak Wamen, tapi kemudian dari bukti-bukti yang didapatkan bisa jadi dari keterangan-keterangan yang ditangkap itu, kemudian bukti-bukti yang telah dimiliki oleh KPK itu bisa jadi didapatkan eh, bukti bahwa Pak Wamen itu juga harus segera dilakukan penangkapan. Karena memang tadi sudah dijelaskan oleh reporter ya, walaupun KPK belum menyampaikan berapa sih durasi terkait dengan OTT ini karena memang tidak pernah KPK menyampaikan ya bahwa kasus ini itu berapa lama sudah dilakukan case buildingnya ya ataupun pengembangan kasusnya, tetapi saya menduga bahwa ini juga sudah lama ya, apalagi kita tahu ada motor yang disita, motor mewah, mobil mewah, puluhan malah, artinya dulu kan ini kan bentuknya itu bisa jadi belum dalam bentuk mobil dan dalam bentuk motor ya, dalam bentuk uang yang kemudian diberikan mobil ya. Artinya tentu kan proses dari uang tunai ataupun di dalam rekening menjadi suatu barang kan ada suatu prosesnya seperti itu, dan saya yakin bahwa kasus ini akan berkembang dan kita harap kita dukung KPK bahwa ini ada kepercayaan yang bagus bagi KPK dari publik ya, untuk membongkar jangan hanya ke bawah ya tapi ke samping dan juga ke atas begitu Mas. Oke. Kemudian nih Pak Yudi, bagaimana sih peluang seseorang yang ditahan OTT KPK akhirnya dilepas hanya sebagai saksi? Apalagi kan batas waktu penetapan status hukumnya ini cuma terbatas 1 kali 24 jam, Pak. Kalau yang dilepas-lepas itu biasanya pertama perannya itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu signifikan. Ya, kemudian yang kedua ya dia mau mengaku jujur gitu kan, dan ya kita paham bahwa ya sebenarnya dia melakukan itu adalah sebagai perintah gitu ya. Karena ada relasi kuasa dengan orang yang menyuruh melakukan, tetapi yang penting dia jujur. Nah, kalau untuk kasus OTT tentu ya ketika orang lepas itu artinya dia tidak terlalu signifikan ya keterlibatannya untuk saat ini, karena KPK dalam waktu 1 kali 24 jam yang kita tahu ya, waktu yang sangat singkat, begitu banyak kegiatan mulai dari menyegel, memeriksa saksi, gelar perkara ya, menghitung barang bukti ya, mengejar
dokumen, berkas dan lain sebagainya, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah KPK harus menentukan status tersangka yang dia merupakan penyelenggara negara agar KPK bisa dapat menanganinya. Sebab kalau itu nggak dapat, maka KPK harus segera melimpahkan perkara ini ke yang lain. Oleh karena itulah maka kita tahu bahwa Wamen adalah seorang penyelenggara negara, ya, dan KPK tentu tadi saya katakan ya harus menangani kasus yang penyelenggara negara, ya, di pasal 11 ya disampaikan bahwa KPK hanya bisa menangani kasus korupsi kalau penyelenggara negara. Artinya saya pikir kalaupun ada yang dilepas dalam perkara ini seperti perkara yang lain, ya perannya tidak terlalu signifikan seperti itu. Nah, yang tentu yang akan menjadi kontroversi adalah ketika Pak Wamennya tidak menjadi tersangka. Ini kan sangat lucu gitu ya. Ngapain KPK capek-capek melakukan penangkapan gitu kan? Lebih baik seperti kasus-kasus lain, misalnya kasus kepala daerah yang tidak ditangkap karena hanya kadisnya saja gitu kan, seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa penanganan kasus ini kita sangat percayakan pada KPK, ya. Kita harapkan bahwa kasus ini benar-benar objektif, tidak peduli siapapun yang kemudian terlibat harus segera ditangani perkaranya. Oke, baik Pak Yudi. Tadi rekan kami di lapangan ini kan juga menyampaikan informasi nih, kalau di gedung Kemenaker ini ada ruangan yang memang disegel. Tadi ada lantai 7 Ya. dan lantai 2. Nah, itu boleh dijelaskan nggak Pak? Itu artinya apa dan kenapa ruangan-ruangan tersebut harus disegel? Silakan Pak. Ya, penyegelan itu harus dilakukan ya karena mengingat dalam status kasus penyelidikan ataupun OTT ini kan tidak ada wewenang paksa kecuali penangkapan. Oleh karena itu untuk mengamankan barang bukti ya dari tempat di mana ruang adanya di ruangan tersebut itu perlu dilakukan penyegelan, artinya dalam status quo. Ya, diharapkan bahwa tidak ada orang yang masuk ke dalam tempat tersebut untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan, ya, yang tindakan-tindakan tersebut akan membuat ya orang lain itu rugi sendiri karena mereka menghalangi penyidikan. Begitu, Mas. Jadi ya nanti setelah segel ini setelah penyidikan ya, maka segel ini akan dibuka dan KPK akan melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti tersebut. Begitu, Mas. Oke, Pak Yudi terakhir nih, Ya. apakah ada catatan tambahan terkait kasus ini nih dari Bapak sendiri backgroundnya kan pernah menjadi penyidik KPK juga, silakan Pak. Ya, saya pikir ini sudah bagus. Teman-teman penyidik di lapangan sudah kerja keras dan berani ya melakukan penangkapan terhadap wakil menteri. Ya, saya pikir jangan sampai dalam waktu 1 kali 24 jam ini ada masuk angin di KPK ya. Artinya kemudian nanti kita berharap ini jadi tersangka malah besar apa namanya jauh panggang daripada api gitu kan seperti itu. Jadi kita harap KPK konsisten dan kita mungkin tidak perlu mengajarkan ikan berenang ya. Kita paham teman-teman di KPK itu sudah tahulah SOP-nya. Jadi sekali lagi saya berharap ini dilanjutkan oleh KPK dan tidak menjadi anti klimaks demi penegakan hukum.